Baru aja bangun tidur, cowok ini nemu lebah anomali yang bisa dijadiin teman. Langsung deh dia kibulin lebah itu buat ngintip kartu temennya pas main mahjong. Kocaknya, berkat si lebah, cowok itu beneran menang dong. Karena senang, cowok itu ngajak lebahnya jalan-jalan. Tapi baru juga sampai pasar, si lebah malah kena semprot. Anehnya bukannya langsung pulang, cowok itu malah ngajak ke museum lebah. Dan alhasil lebahnya langsung kabur. Alat ini diciptain khusus untuk pasanganmu yang hobi ngambek. Waktu datang bulan, kadang kelakuan cewek emang suka bikin ngeselin. Maka dari itu, diciptainlah alat canggih ini. Tinggal pencet satu tombol aja, dan pasanganmu nggak akan bisa marah-marah lagi. Gak cuma itu, cowok ini juga nyiptain alat yang bisa ngatasin masalah pas temen tidurmu suka ambil alih selimut. Kamu hanya perlu diam-diam ngikat tali di kelapa temenmu pas tidur. Lalu dengan satu tombol aja, kamu bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Robot anomali ini songong banget, sok-sokan nantangin tinju sama manusia. Bersiaplah. Baru juga mulai, si robot langsung pamer skill bela diri yang dia pelajari waktu masih jadi murid Biksu Tong. Si cowok jelas nggak terima dong, dan langsung ngeluarin jurus salto perindapannya. Ronde pertama pun dimulai, tapi baru satu pukulan, robot itu malah kayak cacing kepanasan. Akhirnya karena lawannya terlalu kuat, robot anomali itu nekat nantangin robot Tesla si cowok. Dan setelah 67 ronde yang melelahkan, endingnya robot anomali itu tetap kalah juga. Udah tahu cuaca lagi dingin banget sampai kentutnya berubah jadi beku. Cewek ini malah nekat nyewa kamar yang bangunannya terbuat dari es. Bahkan bantalnya pun terbuat dari balok es. Dan makanannya udah beku duluan sebelum sempat dia makan. Kocaknya, pas dia ngeluarin mainannya, suaranya malah kayak ayam masuk angin. Belum lagi kaos kakinya, yang langsung beku kayak pisau dapur. Dan yang paling parah, penyedot debunya sampai ikut menggigil karena kedinginan. Akhirnya, dia selimutin penyedot debu itu, tapi tetap aja gemetaran. Semua murid panik pas Bu Guru tiba-tiba razia HP. Tapi anehnya, udah nyari dari tadi, nggak ada satupun HP yang ketemu. Nggak taunya, mereka udah kompak ngumpetin HP di balik baju. Kerja bagus. Kocaknya pas kelas dimulai, murid ini malah pura-pura kehilangan HP dan nuduh Bu Guru yang ambil. Tapi pas Bu Guru mau ngecek isi tasnya, tiba-tiba alat pendeteksinya malah bunyi. Bukannya bantu ngumpetin, temen-temennya malah megangin tangan murid itu biar Bu Guru bisa ngambil HP-nya. Dan pas Bu Guru mau ngambil HP itu, temen-temennya malah ketahuan ngumpetin HP juga. Alhasil Bu Guru berhasil nyita HP satu kelas. Lihat, ini pertama kalinya cewek ini buka usaha potong rambut. Tapi baru pelanggan pertama aja, hasil potongannya malah mirip jalan tol. Terus pas pelanggan kedua datang, mereka sampai harus merangkak karena konsep tempatnya yang miring. Bahkan cewek itu harus pegangin erat pelanggannya biar nggak melorot. Giliran udah berhasil duduk, malah nyungsep lagi. Yang paling kocak waktu dapat pelanggan yang rambutnya cuma seuprit, belum sempet digunting udah lepas duluan. Akhirnya dia ngasih rambut palsu ke pelanggan itu biar makin ganteng. Tapi endingnya malah gara-gara main HP terus, bapak ini sampai nyocolin lantai dong. Sedap nih. Istrinya lagi pergi ke pasar, jadi dia yang dapat tugas jaga si bocil. Nggak suka. Tapi saking fokusnya nonton YouTube Short, dia nggak sadar kalau yang dipakein sepatu itu malah kaki kursi. Dan alhasil, ngajar lo ya. dan pas naik tangga juga, si bocil malah ditinggal bapaknya dong. Bahkan pas lagi molor pun, HP si bapak tetap aja nggak mau lepas sampai-sampai harus disita sama anaknya. Akhirnya si bocil jadi ikut kecanduan main HP juga. Tapi pas istrinya pulang, endingnya malah. Jadi ceritanya, cewek ini kedatangan teman-temannya yang mau nginep di rumahnya. Tapi pas mau masuk, dia nyuruh temennya buat lepas sepatunya. Begitu dilepas, tingginya malah berkurang. Di situ dia mulai curiga sama teman-temannya. Dan bener aja, pas temennya yang kedua lepas sepatu, buset, langsung berkurang separuhnya. Sambil nahan tawa, dia nyuruh temennya yang ketiga buat buka sepatunya. Dan hasilnya sama aja, tingginya langsung berkurang. Tapi pas gilirannya buka sepatu, lah, yang punya rumah malah sama aja. Akhirnya, mereka cuma bisa ketawa ngakak sambil liatin aib masing-masing. Cowok ini seneng banget pas punya mainan senjata baru. Pas Pak Bos ngasih selamat sama karyawan yang naik pangkat, dia malah lupa sama karyawan itu dan langsung ngambil senjata mainannya. Punyaku? Saking senengnya, Pak Bos sampai mainin senjata itu, udah kayak bocil lagi perang-perangan. Bahkan pas lihat karyawannya lagi serius kerja, malah ikut kena tembak juga. Karena kesal, akhirnya cowok ini ngeluarin senjata yang lebih besar buat ngasih pelajaran ke Pak Bos. Tapi bukannya kapok, Pak Bos malah. Pria ini numpuk selimut 10 lapis karena cuaca lagi dingin banget. Begitu suhu udah normal, dia langsung buru-buru mandi. Yang penting kena air dikit. Terus dia lanjut kerja, tapi caranya malah bikin geleng-geleng kelapa.
Saking gacor otaknya, dia sampai kepikiran pakein sayurnya celana bayi biar nggak diambil orang. Bahkan pas dia kesulitan buka gembok, langsunglah dia ambil kursi biar pintu rumah bisa kebuka lagi. Kerja bagus. Dan karena tangganya udah rusak, alhasil dia ambillah kayu di tengah jalan lalu merakitnya sampai kepalanya nyangkut. Cewek ini awalnya cuma mau coba gigi kelinci biar kelihatan makin cantik. Tapi pas mau dilepas, giginya malah nggak mau copot. Panik dong dia, dan buru-buru pergi ke dokter gigi buat dibenerin. Tapi begitu prosesnya udah selesai, bentuknya malah makin parah. Dia jadi sedih karena nggak bisa nikmatin mie ayam favoritnya. Giliran udah sembuh, dia malah berulah lagi dengan pasang behel yang bisa nyala saat malam. Dan pas lagi asik-asiknya makan mie, endingnya malah... Si Gondrong tuh usilnya emang udah kelewatan. Setelah kemarin sukses ngerjain si Kriwil jadi Mbak Kunti, kali ini si Gondrong mau ngeprank si Kriwil lagi dengan bikin jejak kaki tuyul. Begitu si Kriwil keluar kamar, dia langsung kaget lihat jejak kaki aneh nempel di pintu. Tengoklah tuh, Karena penarasan, dia coba telusuri asal jejak kaki itu. Tapi pas nengok ke belakang, si Kriwil langsung kaget lihat sesosok anomali yang jalannya mundur. Aku ngelek. Bukannya kabur. Si Kriwil malah nyodok itu tuyul jadi-jadian. Yang ternyata itu adalah si Gondrong. Karena hari ini ada ulangan, para murid nyiapin jebakan buat Bu Guru. Tapi pas kedua murid ini ngerasa seneng, ternyata Ibu Guru masih bisa berdiri buat lanjutin ulangan. Tiba-tiba Pak Kelapa Sekolah minta Bu Guru buat datang ke ruangannya. Saat itu juga ada satu murid yang nekat nyontek dari bawah meja. Tapi pas mau nyontek lagi, Pak Kelapa Sekolah udah nongol aja. Kemudian ada murid lain yang nyimpen contekan di balik botol. Tapi pas mau ngecek lagi, Bu Guru udah nangkring di depannya. Dan yang paling kocak pas murid cewek ini nyontek tulisan di lengannya. Bu Guru tiba-tiba nongol dan nanya, jam berapa sekarang? Langsung deh si murid buka lengan bajunya dan ketahuan seketika itu juga. Si Gondrong girang banget pas si Kriwil nemu jangkrik. Dia jadi pengen nakep juga. Tapi ternyata itu tai kucing. Si Gondrong jadi kesel banget sama si Kriwil dan niat pengen balas dendam. Kurang ajar lo ya. Tapi pas disamperin, si Kriwil malah nangis kayak bocil nggak dibeliin jajan. Karena kasihan, si Gondrong akhirnya maafin si Kriwil. Tapi ternyata dia cuma masuk jebakan kedua. Kali ini si Gondrong bener-bener marah besar dan mau ngasih pelajaran sama si Kriwil. Tapi pas buka pintu, si Kriwil udah ready sama pentungan tung-tung sahur. Dan endingnya, lihat, tiba-tiba rumah mereka diserang kepiting Alaska. Mereka langsung panik dong. Keker-keker gini takut sama kepiting Tuan Krab. Si Gondrong langsung cari tutorial nangkep kepiting di TikTok. Ini saatnya. Tapi masih aja nyalinya ciut. Akhirnya, mereka nyari cara lain dengan minum ramuan pembangkit kekuatan. Minumlah, bro. Tiba-tiba, si Kriwil langsung berubah jadi jamet. Bersiaplah. Padahal udah sangar banget, tapi endingnya malah... Pertama kali si Cungkring dapat orderan gelang Titan, si Gentong malah bikin gelangnya hancur. Terus pas si Cungkring nyuruh cari becak, malah ditahan pakai punggung. Aku ngelek. Kocaknya pas udah dapat becak, malah jatuh lagi. Karena takut encoknya kambuh, mereka akhirnya mutusin buat cari bantuan. Tapi pas diturunin, gelang Titan itu malah nabrak motor si Acai. Awas, pegang lu miskin. Dan pas motor si Acai mau dinyalain, endingnya malah... Ini hari pertama dia kerja sebagai pelayan di restoran bertema hujan tropis. Uniknya, semua menu di sana berbahan dasar air. Alamak. Kocaknya, pas ada pengunjung marah-marah karena kedinginan dan minta dipanggilin manajer, manajernya malah kesambar petir Zeus. Restoran itu langsung bangkrut hari itu juga. Akhirnya, dia pindah kerja ke restoran baru yang dibangun di atas trampolin. Awas jatuh. Awalnya semuanya berjalan normal, tapi begitu pengunjung makin banyak, suasananya berubah jadi kacau. Maaf. Bahkan mau boker aja susahnya minta ampun. Dan pas suasananya udah mulai tenang, endingnya malah cewek ini mau buktiin ke temennya kalau dia bisa lewatin rintangan meski udah dilakban kayak paket. Awalnya sih, si cewek masih aman meski harus dibantu temennya biar nggak jatuh. Awas jatuh. Tapi pas rintangan selanjutnya, si cewek malah nyungsep duluan. Kerja bagus. Terus temen-temennya mulai caper tuh nunjukin skill salto ala-ala pemain bola. Kocaknya, udah capek-capek loncat dari tadi, taunya malah salah jalan. Aku ngelek. Dan endingnya, mereka semua kesandung dan numpuk kayak kue lapis. Cewek kocak ini mau pergi liburan, tapi kopernya malah hancur parah. Gak kehabisan akal, dia akhirnya masukin semua bajunya ke dalam kostum anomali ini. Tapi bukannya mempermudah, malah nyusahin diri sendiri. Karena emosi, dia sampai nonjok kostum anomali itu.
Sialnya lagi, udah capek seharian gendong kostum itu, dia malah ketiduran dan ketinggalan pesawat. Dia langsung marah besar sama temennya karena nggak ngebangunin dia. Dan kocaknya lagi, kostumnya malah dikira tukang ojek sama orang yang lewat. Ada orang. Assalamualaikum, Pak. Pak, lagi tapa dia.